Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sinar matahari yang hangat mengalir turun dari cakrawala sebelum menerangi pegunungan yang besar. Di bawah sinar matahari, berbagai suara kacau terdengar samar. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang bisa melihat sekelompok besar pria dan kuda dengan cepat melakukan perjalanan melintasi gunung dan menuju ke daerah terdalam. Orang-orang itu secara alami adalah orang-orang dari Kota Yang. Setelah penyerbuan oleh gerombolan iblis tadi malam, jumlah mereka ternyata berkurang. Sementara itu anggota yang tersisa cukup terampil. Oleh karena itu mereka mengeluarkan aura yang cukup mengerikan. Kelompok Lindong secara alami ada di antara mereka. Mereka tidak memilih untuk melakukan perjalanan di depan. Dan sebaliknya mereka memilih opsi yang lebih aman dan memutuskan untuk tetap berada di tengah dan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Saat kelompok besar itu perlahan-lahan melakukan perjalanan, meskipun mereka telah selamat dari serangan gerombolan iblis tadi malam, saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan granit guntur, binatang iblis yang muncul semakin kuat. Oleh karena itu, ini bukanlah perjalanan tanpa beban bagi mereka. Karena binatang iblis yang terus-menerus melompat keluar menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Pada saat ini Lindong duduk di punggung Little Flame, sementara Mote dan yang lainnya mengelilinginya. Sementara itu tidak ada lagi tanda-tanda penghinaan di mata praktisi elit kerajaan baja. Sebaliknya itu digantikan oleh rasa kagum dan hormat yang tebal. Tindakan Lindong tadi malam benar-benar membuat mereka terkesan. Saudara Lindong, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan tiba di pegunungan guntur granit sekitar sore. Ucap Mote tertawa terbahak-bahak saat dia berkata. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Di sepanjang jalan, beberapa tatapan iri terus-menerus dilemparkan ke arah mereka. Sepertinya mereka iri karena dia berhasil menemukan sekutu yang begitu kuat. Ketika dia melihat tatapan iri mereka, Mote jelas merasa sangat senang. Ini karena kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan kecil lain yang dia dendami. Lindong mengangguk, namun matanya tidak fokus di depannya. Sebaliknya dia terus-menerus berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah dia secara tidak sengaja menemukan faksi misterius tadi malam, dia tahu bahwa perjalanan ke lembah granit guntur ini tidak akan menjadi perjalanan yang damai. Meskipun ada beberapa pria dari Kota Yang, mereka tersebar luas dan mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu mereka hampir tidak berarti apa-apa. Tentu saja Lindong bukan satu-satunya yang menyadari situasi ini. Meskipun banyak orang yang memahaminya juga, itu adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan. Di Kota Yang ada berbagai faksi. Meskipun mereka bukan kerajaan tingkat tinggi yang asli, mereka adalah beberapa kerajaan tingkat menengah. Mereka semua jenius di kerajaan masing-masing dan tidak mungkin membuat semua orang tunduk dengan lambaian tangannya. Faktanya bahkan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Jika mereka bertemu dengan kerajaan tingkat tinggi yang asli, kelompok yang tersebar ini mungkin akan segera runtuh. Faktanya, jika seorang praktisi panggung nirvana mulai muncul, itu mungkin akan menyebabkan beberapa kerajaan segera runtuh. Oleh karena itu dengan begitu banyak faksi kuat di sekitarnya, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mendapatkan kunci kuno misterius dan pohon roh simbol surgawi. Sial, tidak akan mudah untuk mendapatkan harta itu. Ucap Lindong dengan lembut menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sama seperti orang-orang dari Kota Yang yang dengan cepat menuju lembah granit guntur. Di belakangnya, sekelompok besar orang lain diam-diam melintas. Dibandingkan dengan anggota Kota yang kacau, mereka memiliki disiplin dan kerja tim yang kuat. Seolah-olah mereka telah melalui pelatihan intensif. Mereka pasti berada di kelas yang berbeda. Di tengah kelompok itu, berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya.
Rambut hitamnya bergoyang tertiup angin dan dia terlihat sangat ramah. Langkah kakinya melintas di udara tanpa ada yang menopangnya. Dan sepertinya dia bisa berlayar melintasi langit. Dibandingkan dengan yang lain yang membutuhkan pohon tinggi sebagai penopang, dia terlihat jauh lebih ramah. Saat ini jika Lindong ada di sekitar, dia akan menyadari bahwa pria berjubah hitam adalah praktisi panggung Nirvana yang dia temukan tadi malam. Terbukti mereka juga menuju lembah granit guntur. Senior besar, kami telah menemukan jejak kekaisaran Yuan besar. Di dalam kelompok itu, seseorang tiba-tiba muncul di samping pria berjubah hitam. Apakah mereka akhirnya tiba? Ketika dia mendengar kata-kata itu, pria berjubah hitam dengan lembut mengerutkan alisnya. Segera dia tersenyum santai sebelum berkata, "Orang-orang itu memilikinya untuk kita." Setiap kekaisaran sekarang mencari segala macam harta karun di medan perang kuno. Selama ini, orang-orang ini terus-menerus membutuhkan kita. Sebelumnya ketika kita menemukan harta karun, kita terpaksa menyerahkan sebagian kepada mereka. Itu benar-benar keterlaluan. Selain pria berjubah hitam itu, seorang pria lain berkata juga, "Senior besar, haruskah kita menunggu mereka? Tidak perlu. Akan ada pertarungan yang cukup besar di lembah granit guntur. Meskipun orang-orang dari kota yang tersebar, mereka masih petarung yang cukup bagus. Selanjutnya kekaisaran Lingyun dan kekaisaran Yuan besar memiliki pejuang yang kuat di antara mereka. Oleh karena itu kita mungkin tidak cukup kuat untuk mengusir mereka. Pada saat itu, kita bahkan mungkin memaksa aliansi dengan kekaisaran Yuan besar untuk mengusir orang-orang kota yang itu. Sebelum kita bisa berburu harta karun," ucap pria berjubah hitam itu dengan santai berkata. Di antara orang-orang dari kota Yang, satu-satunya yang perlu kita waspadai adalah Lingzi dari kekaisaran Lingyun dan Liu Yuan dari kekaisaran Yuan besar. Sisanya tidak layak disebut. Sebaiknya berhati-hati. Siapa yang tahu jika ada praktisi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Pergi sekarang. Ayo bepergian menggunakan arah lain dan mencapai lembah granit guntur di depan mereka. Setelah pria berjubah hitam itu berbicara, dia tidak lagi berbicara lebih jauh. Saat dia melambaikan tangannya, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mengelilinginya, semua pria lain dengan cepat mengikuti di belakang. Beberapa saat setelah sekelompok pria besar itu pergi, sebuah pohon besar bergetar dengan lembut sebelum sosok Anggun mulai muncul. Mata indahnya melirik malas di depannya, sebelum dia mengerucutkan bibir merahnya dan tersenyum dengan lembut. Sangat menarik. Aku tidak pernah berharap kunci kuno misterius muncul di area ini. Saat sekelompok besar pria itu terus melakukan perjalanan, pegunungan granit guntur tampaknya terbalik karena beberapa binatang iblis dipaksa untuk keluar. Ini menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang dari kota Yang. Untungnya seiring berjalannya waktu, mereka masuk lebih dalam ke pegunungan guntur granit. Apalagi saat terik matahari tepat di atas mereka, orang-orang yang padat itu akhirnya beristirahat. Kemudian aliran mata yang membara dan serakah menatap tepat ke arah gunung di depan mereka. Di belakang gunung itu ada beberapa puncak gunung yang berbahaya. Puncak gunung itu meluas ke langit dan menembus langit. Namun di titik persimpangan antara puncak gunung ini, ada celah yang sangat besar. Samar-samar kabut tebal muncul dari dalam. Di tengah-tengah itu raungan guntur samar muncul dan itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Itu adalah lembah gunung yang dibentuk oleh celah itu dan itu adalah tujuan mereka. Lembah granit guntur yang memegang kunci kuno misterius. Ketika lembah gunung itu akhirnya muncul di depan mata mereka, semua orang yang telah bekerja secara intensif untuk mencapai tempat ini langsung bersorak. Semuanya tampak sangat bersemangat. Lindong duduk di punggung harimaunya dan hampir tidak ada jejak emosi di wajahnya. Itu karena dia tahu bahwa tiba di lembah granit guntur hanya menandakan awal dari pertarungan untuk kunci kuno yang misterius. Sebenarnya apa yang terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Matanya perlahan menyapu puncak gunung berbahaya di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, pupil matanya menyusut dengan lembut. Samar-samar dia bisa merasakan beberapa aura di sekelilingnya. Ayo pergi ke belakang.
ucap Lindong sebelum dia dengan lembut berbicara kepada Mote yang bersemangat dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Mote dan yang lainnya jelas tercengang. Kemudian mereka berbalik untuk saling memandang. Namun karena menghormati kekuatan Lindong, mereka akhirnya mengangguk setuju. Anggota Kotayang yang gembira membanjiri gunung sebelum mereka berlari dengan antusias menuju lembah granit guntur. Menurut pendapat mereka, selama mereka bisa masuk ke dalam, mereka berhak mendapatkan bagian dari rampasan. Pada saat itu mereka akan dihargai untuk semua kerja keras dan usaha mereka. Pada saat ini yang ada di depan kelompok besar itu adalah Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar. Mengenai tempat mereka, tidak ada yang berani menolak. Bagaimanapun mereka adalah yang paling kuat. Lindong dan yang lainnya ada di belakang. Saat mereka mendekati lembah guntur granit, Lindong semakin mengerutkan alisnya, sepertinya aura itu semakin jelas. Ayo masuk ke dalam. Orang-orang di depan sudah beberapa ratus kakinya jauh dari lembah granit guntur. Pada saat yang sama, sementara wajah Lingzi dan Liu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan, berdiri di belakang pupil Lindong menyusut dengan keras. Pada saat ini udara di langit tiba-tiba meletus dengan hebat. Kemudian kilatan kuat dan sedingin es panjang 100 kaki melintas. Sebelum terbang dengan kecepatan yang menakutkan dan dengan kejam menghantam tanah beberapa meter di depan orang-orang dari Kotayang. Segera bumi bergetar sebelum parit besar beberapa ratus meter dikoyak dengan paksa. Keributan yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang dari Kotayang mulai rusuh. Berdiri tepat di depan, Lingzi dan Liu Yuan menatap parit besar ini. Sebelum pupil mata mereka menyusut, segera wajah mereka menjadi gelap. Sial! Aku tidak tahu orang kuat mana yang menghalangi jalan. Tolong tunjukkan dirimu, ucap Lingzi mengangkat kepalanya sebelum dia berteriak. Kembalilah ke tempat asalmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Setelah Lingzi berteriak, suara lain perlahan memantul di langit. Sementara itu setelah suara itu mendarat, suhu di seluruh domain mulai turun secara diam-diam. Kemudian banyak orang melihat sesosok melayang di atas angin sepoi-sepoi sebelum dia muncul di depan mata semua orang. Sosok itu bergoyang mengikuti angin dan dia tidak memilih untuk mengaktifkan kekuatannya. Namun getaran jantung berdebar masih diam-diam muncul di tubuhnya. Panggung Nirvana. Ketika mereka merasakan getaran yang kuat itu, ekspresi Lingzi dan Liu Yuan langsung menjadi gelap. Sesosok diam-diam melayang di udara. Sementara aura sedingin es mengalir di sekujur tubuhnya. Sepertinya suhu di daerah ini turun karena dia. Sementara itu auranya beberapa kali lebih kuat dari praktisi panggung Nirvana setengah langkah, menyebabkan wajah semua orang berubah drastis. Lagi pula, mereka jelas menyadari bahwa orang yang dapat memiliki aura seperti itu pastilah makhluk sesat yang telah mencapai tahap Nirvana. Berdiri di depan orang-orang dari Kotayang, wajah Liu Yuan dan Lingzi muram saat mereka menatap pria yang diselimuti oleh aura sedingin es. Sepertinya skenario terburuk mereka akhirnya terwujud. Dan kunci kuno misterius itu memang menarik beberapa individu yang merepotkan. Aku ingin tahu dari kerajaan mana teman ini berasal. Lembah granit guntur bukan milik siapa-siapa. Dan orang-orang kami dari Kotayang telah melakukan perjalanan dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Tidakkah menurutmu tindakanmu itu terlalu berlebihan? Pada saat ini yang pertama berbicara adalah Liu Yuan. Kekaisaran Yuan besar mereka dulunya adalah kerajaan tingkat tinggi dan meskipun mereka telah jatuh, aura kesombongan lama mereka tetap ada. Karena itu ketika dia mendengar sosok itu mengejar mereka, dia tanpa sadar angkat bicara. Kekaisaran Es Millennium. Huayun, kau pasti pernah mendengar tentang kami. Sosok itu dengan lembut tersenyum saat dia berkata, Kekaisaran Es Millennium. Keributan langsung meletus di antara orang-orang dari Kotayang. Sementara ketakutan yang kental mengalir di mata mereka. Jelas banyak dari mereka tahu bahwa itu adalah kerajaan tingkat tinggi yang kuat. Sangat tidak beruntung. Sebuah kerajaan tingkat tinggi telah menargetkan area ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajah Motai muram saat dia menggerutu dengan sedih. Di sampingnya, ekspresi Tang Xuan dan yang lainnya menjadi gelap.
Jika hanya faksi seperti Kekaisaran Yuan besar, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh harta terbaik, mereka juga dapat memperoleh sesuatu. Namun jika mereka bertemu dengan kerajaan tingkat tinggi, mereka mungkin bahkan tidak memiliki sisa makanan untuk diambil. Lagi pula, kesenjangan antara kerajaan tingkat tinggi dan kerajaan tingkat menengah terlalu besar. Fakta bahwa mereka memiliki praktisi panggung nirvana itu sudah cukup untuk menghalangi mereka bergerak. Lindong juga dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa orang-orang yang dia lihat tadi malam bukan dari apa yang disebut Kekaisaran Es Milenium ini. Artinya dari sudut pandangnya, dia tahu bahwa setidaknya ada 2 kerajaan tingkat tinggi di lembah granit guntur. Selain itu hanya ini yang dia lihat sejauh ini. Tidak ada yang tahu apakah ada lagi kerajaan rahasia atau praksi kuat yang tersembunyi di dalam banyak puncak gunung ini. Sepertinya kunci kuno misterius ini benar-benar menarik. Berdiri tepat di depan, Liu Yuan dan Lingzi saling melirik. Keduanya tahu betapa rumitnya situasi ini. Mereka secara alami telah mendengar tentang Kekaisaran Es Milenium dan mereka tahu bahwa itu adalah kerajaan tingkat tinggi yang asli. Selain itu mereka memiliki praktisi panggung nirvana sejati yang mendukung mereka. Dibandingkan dengan mereka, mereka jauh lebih kuat. Kau pasti Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan besar bukan? Jika kau telah berhasil menuju ke tahap nirvana, mungkin kau akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Kekaisaran Yuan besarmu berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Karena itu, kau harus mengetahui dengan jelas aturan di negeri ini. Harta bukan milik yang ditakdirkan tetapi milik yang terkuat. Di udara, Hua Yuan memandang rendah pria kota yang kacau. Meskipun mereka banyak, auranya saja sudah cukup untuk menekan mereka semua sampai mereka hampir tidak bisa bernafas. Dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dipenuhi dengan kilatan sedingin es yang tidak ada habisnya saat dia menatap Liu Yuan dan berkata dengan santai. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Teman ini, meskipun kau berasal dari kerajaan tingkat tinggi, jika orang-orang kota yang kita bersatu, kau mungkin tidak dapat menghentikan kami. Ucap Lingzi berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari kota yang berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat ini dia hanya bisa mencoba menggertak. Di udara, Hua Yun melambaikan lengan bajunya seolah-olah dia sedang mendengar lelucon. Seketika angin kencang terdengar bergema dari belakangnya. Sebelum sekelompok pria besar berjubah putih berlari keluar dan muncul di belakang Hua Yun. Setelah itu aliran gelombang kejut Yuan Power sedingin es yang hebat muncul seperti badai salju sedingin es. Sebelum menyapu lembah granit guntur dan mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung pria kota yang. Ketika mereka melihat anggota Kekaisaran Es Milenium yang mengesankan itu, mata Liu Yuan dan Lingzi dengan lembut menyusut. Mereka dapat mendeteksi bahwa setidaknya ada 10 praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana di antara mereka. Selain itu, semua aura mereka sangat tangguh dan mereka semua terbukti terampil. Begitu mereka muncul, itu segera memamerkan kekuatan kekaisaran tingkat tinggi. Faktanya, tidak ada faksi di kota yang bisa menandingi mereka. Ketika mereka melihat barisan Kekaisaran Es Milenium, ketakutan bahkan muncul di wajah beberapa pria kota yang. Hal ini menyebabkan Lindong diam-diam menghela napas panjang. Orang-orang ini memang bubar. Meskipun tidak ada faksi sendirian yang bisa menandingi Kekaisaran Es Milenium, jika mereka benar-benar bersatu, itu akan cukup merepotkan bagi Kekaisaran Es Milenium dan mereka akan dipaksa untuk berkompromi. Semua orang, meskipun kerajaan tingkat tinggi itu kuat, apakah kalian ingat berapa lama kita telah merencanakan perjalanan ini? Panjang jalan kita harus menangkis gerombolan iblis dan kita semua kehilangan banyak orang. Sekarang kita hampir sampai di lembah granit guntur. Apakah kalian semua akan menjadi pengecut dan menyerah sekarang? Ucap Liu Yuan jelas mendeteksi reaksi mereka. Segera dia berbalik sebelum raungan yang keras terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Dia sangat menyadari bahwa jika orang-orang dari kota yang berpencar,
mereka akan kehilangan kemampuan untuk melawan kerajaan tingkat tinggi. Kalian semua jenius dari kerajaan masing-masing. Seni kultivasi membutuhkan seseorang untuk menguatkan hatinya juga. Pria berhati lembut tidak akan pernah bisa menjadi praktisi yang benar-benar kuat. Ketika mereka mendengar raungan keras Liu Yuan, bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mirip kera ini benar-benar dapat menyampaikan pidato yang memotivasi seperti itu. Terbukti kata-katanya memberikan dampak yang cukup signifikan. Paling tidak, para pria yang sebelumnya bingung perlahan mulai tenang sementara mata mereka berbinar. Di udara, ketika Huayun melihat pemandangan ini, dia segera menyipitkan matanya. Bagaimanapun, kota yang kita memiliki lebih banyak pria daripada mereka. Jika kalian khawatir tentang praktisi panggung Nirvana itu, aku dan Lingzi akan menyerangnya bersama-sama dan menghentikannya. Apakah kalian masih takut dengan begitu banyak dari kita? Apakah kita akan kalah dari mereka? Ucap Liu Yuan memutuskan untuk memanfaatkan momentum saat dia berteriak lagi. Dia jelas tahu mereka semua takut pada Huayun. Oleh karena itu dia menawarkan diri untuk menangani Huayun bersama dengan Lingzi. Keduanya adalah praktisi kuat yang akan maju ke panggung Nirvana. Oleh karena itu jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka mungkin dapat menangani Huayun. Pada saat ini kata-katanya menghilangkan beban berat dari hati orang-orang kota yang panik. Segera mata ragu-ragu mereka berkilauan sebelum berubah menjadi tatapan tegas. Ya, dengan begitu banyak dari kita di sekitar, kita tidak perlu takut. Selusin orang kita telah mati agar kita bisa sampai di sini. Bagaimana kita bisa pergi dengan mudah? Karena mereka ingin memblokir kita, ayo bertarung dengan mereka. Ketika mereka melihat orang-orang kota yang marah, Liu Yuan dan Lingzi menghela napas lega. Kemudian mereka menoleh untuk melihat Huayun sebelum mereka dengan sungguh-sungguh berkata, Huayun, kekaisaran es mileniummu memang kuat. Namun mengapa kau harus begitu sombong? Liu Yuan, apakah kau benar-benar percaya bahwa dengan menyatukan masa ini, kau bisa melawanku? Ucap Huayun dengan lembut tersenyum dan ada nada ejekan dalam kata-katanya. Segera dia dengan santai berkata, Wumo, apa yang kau tunggu? Hahaha, Huayun, seperti yang aku katakan, hanya kekaisaran es mileniummu saja tidak cukup untuk menghalangi mereka. Setelah Huayun berbicara, di puncak gunung yang mendung di belakangnya tawa hangat dan beberapa suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar. Seketika beberapa sosok berpakaian hitam muncul di depan lembah granit guntur. Namun apa yang menyebabkan ekspresi pria kota yang berubah adalah seorang pria berjubah hitam. Berlayar dengan angin sebelum dia mendarat di sebelah Huayun. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat hebat muncul dari tubuhnya dan menyebabkan beberapa wajah menjadi pucat. Itu adalah kerajaan tingkat tinggi lainnya dan praktisi panggung Nirvana. Kekaisaran gagak hebat. Wumo, ketika mereka melihat kekaisaran dan praktisi yang kuat muncul, ekspresi sedih muncul di wajah Liu Yuan dan Lingzi. Meskipun mereka bisa menangani satu praktisi tahap Nirvana, mereka tidak berdaya melawan dua dari mereka. Pada saat ini Lindong menatap pria berpakaian hitam itu. Sementara dia diam-diam menghela nafas. Sepertinya akhirnya mereka muncul. Mereka adalah orang-orang yang dia lihat tadi malam. Liu Yuan, apa yang harus kau katakan sekarang? Apakah kau ingin pergi? Ataukah kau ingin berkelahi? Ucap Huayun melirik duo Liu Yuan. Sebelum dia dengan santai tersenyum saat berkata, pada saat ini dua kerajaan tingkat tinggi menghalangi mereka. Bahkan jika orang-orang dari kota yang bersatu, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Lebih jauh lagi, kekuatan gabungan dari dua faksi panggung Nirvana terlalu berlebihan. Pada saat ini orang-orang di kota yang langsung terdiam. Keberanian yang baru saja keluar sekarang hampir menghilang setelah munculnya kerajaan gagak besar. Bukan karena mereka pengecut, melainkan lawan mereka terlalu kuat. Berdiri di depan, ekspresi Lingzi berubah-ubah. Kemudian dia menoleh ke arah Liu Yuan sebelum dia dengan lembut bertanya, Liu Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini Liu Yuan kehilangan kata-katanya. Beberapa saat kemudian,
Dia akhirnya berkata, jika ada praktisi lain yang dapat menangani praktisi panggung nirvana, kita dapat mencobanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lingzi tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Mereka adalah praktisi yang paling kuat di antara orang-orang dari kota Yang dan mereka harus menggabungkan kekuatan untuk menangani seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Liu Yuan terdiam sejenak. Tanpa alasan tertentu, matanya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang. Sebelum mereka melirik melewati kerumunan dan akhirnya terkunci pada sosok muda, Lingzi juga tercengang oleh tindakannya. Segera dia berbalik untuk melihat sosok itu sebelum dia tanpa sadar berkata, "Apakah kau ingin bertanya padanya?" Liu Yuan tidak menjawab. Saat ini dia juga kehabisan akal dan dia dengan putus asa menggenggam tangannya. Sebagai pemimpin sementara kelompok kota Yang, banyak orang segera mengikuti mata mereka juga. Faktanya bahkan Huayun dan Wuyun yang melayang di udara juga terkejut saat mereka berbalik sebelum mata mereka terkunci pada seorang pria muda. Untuk sesaat, sepertinya bahkan udara di domain ini telah membeku. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.